Seni pertunjukan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Mandar. Salah satunya adalah Pakacaping. Seni pertunjukan ini sering digunakan sebagai media mapadoton tinja dalam berbagai upacara adat seperti hatam Al-Quran, hitanan, dan pernikahan. Mapadoton tinja bagi masyarakat Mandar adalah cerminan dari sikap teguh memegang janji. Pakacaping diperkirakan telah ada sebelum yang ada di Mandar, yang merupakan alat musik tradisional yang ada di Mandar dan mempunyai arti yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Mandar, dan bisa kita jumpai juga dalam beberapa pertunjukan yang ada di Mandar. Salah satu di antaranya ada acara hatam, hitan maupun acara perkawinan. Tapi sayang sudah sangat sedikit dijumpai orang yang bisa memainkan alat tradisional ini. Lalu bagaimana upaya pelestarian Pakacaping yang ada di Mandar ini? Mari ikuti perjalanan saya dalam acara Negeri Indonesia. Langkah saya diawali di salah satu desa yang memang masih menjaga tradisi kecapi. Komunitas pemain kecapi terus melestarikan seni pertunjukan Pakacaping. Ya, di desa Tamejara ini, Puakada, salah satu pemain kecapi, tengah membuat alat kecapi. Di sana, sahabat saya juga, pemerhati budaya Mandar, tengah meneliti alat kecapi. Jika dilihat bentuknya yang menyerupai sebuah perahu Mandar, pasti kita berpikir bahwa kecapi ini adalah penyatuan potongan kayu dengan potongan kayu lainnya. Faktanya, bahwa kecapi merupakan alat utuh dari sebatang kayu yang dibentuk dengan indah menyerupai perahu khas Mandar. Kayu yang dipergunakan adalah kayu kumil atau kayu cempedak sejenis nangka. Kayu jenis ini dipilih karena lebih mudah untuk dibentuk. Selain itu, kayu kumil atau cempedak tidak mudah dimakan serangga. Mulai dari telinga, mulut, bahkan pusar kecapi sengaja dibentuk dengan hati-hati. Mari dijelaskan apa sangat ini tondorai Dia tondor sana ya itu no. Jadi kan di anu nanti hari itu ya tuh minta dae gambar beru-beru kakak. Yo kan beru-beru itu cuma Pak ya najana do dasar nanti ta beru-beru dia mau ambil orang ini. Bagian apa? Ya anu na boleh daunna sangana, daunna kepalana. Nah, telinganya ini. Apa gunanya kok? Ya kan dia mau putar di telinga maka itu tom iri ah. Coba putar naik kita po. Ada sih mau apa itu dia? Mau putar di telingana. Ya mutu dia tak banjir saya lo mau putar rapam baitar. Apa sangana kok bahasa Mandar mau style itu Pakacaping? Ya basawan di stel. Bahasa Mandar nanti. Ya mau steli. Ya basawan di tel. Terus itu di tengah apa bagian apa sana kok? Dia Lima tak kayak bagiannya barona. barona di barona. Anu sangana di pulu kobi nanti. Lekon. Terus itu tinggal lima kok apa sangana? Dia 5. Iya. Dia kan waktu 5 sambung sangana lebih. Sangana itu Dia ringan ai. Ya mau di kobi itu cari paturi pasitur tambah gigin na di apa? Oh ya gigi sangana kok? Yo gigin na. Gigin na di Dari di basi di bawe. Dia taruh no basi tadi ini tabangin no talu. Terus ya lubangnya apa sangana? Nah di ya mau bor na toya nih. Oh, natoyang. Rapat toya nih pusi na. Berpengaruh di pamo di ala itu. Di
Tani tintro apa anda yang Dia nandian berpengaruh tu nak malah petuk Saudi. Pak bangat pak matete sini malah lipat dia siapa bani pikir. Oh iya. Lokasi Saudi emang anda dapat anu patagalan di basari. Petuk tu lima rumah diputar dia mai pulele dia begitu. Dapat ikas lima dia. Itu anda mana pak lele diwan karena atas nama dia borto yang iya tu nalekop pak. Di lumbu-lumbu dia memang ada. Dengan saya tindu bang. Yo di petok tu cari mandi dan pangkat tu saya buat naik. Apa sana titi bang? Ya pangkat pentom tadi Benar bang. Yo rapalek paten lupa di wayah-wayahna. Terus mau eti bang? Nangi anu. Apa sana titi? Di posik budi Sinar bang. Ye pak itombong nau ni. Ini pandai tu bunyi dia mana dia tombol nau ni. Basang kakak luan dia bunyi pandai metama di ruang. Rapam itu dia hitare. Anda bunyi mah anden dah lo wana anu na. Mak sangka anu na sangka talin na lo anang andang bunyi mah andang tombong. Ya jari dia mah andai tombol tama ndak bunyi. Pak ya membawa lam bunyi. Terus mau eti anda bang apa alawena? Ya alawena tadi rapan di anu na ya rapan dek boyang-boyang tadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Puasa. Kak Ridwan, tadi saya dari Sanggar Seseorang. Oh, iya. Kata teman-teman di sana kalau mau lihat langsung pembuatan pakacaping ini, datang saja ke desa Tamajara. Mungkin di sana ada Kak Ridwan yang melakukan penelitian tentang pakacaping. Oh iya, ini saya sekarang memperhatikan proses pembuatan karena Pak Kak Dara ini Abang Fatima apa ya bisa dikatakan proses pembuatan kecap itu sangat jarang dan beliau ahlinya. Apa benar ya bang? Mamanya dia apa? Iya boleh membawa tahu anangnya bunyi dalangnya Oh, itu di anu pun di mana? Berapa lama sih proses pembuatan pakacaping ini? Pasir dia apa pun dia? Pirangan. Setengah bulan malam di kopi. Oh, setengah bulan sudah jadi begini pasir ya? Yo ya ini Jadi begini. sama ini setengah bulan. Kenapa? Melihat pembuatan kecapi mandar memang sesuatu hal yang baru buat saya. Betapa tidak, untuk sekarang sudah sangat langka, bahkan bisa dihitung jari masyarakat mandar, utamanya yang memahami permainan kecapi sekaligus terampil cara membuatnya. Ya, Puakada salah satunya. Meski usianya sudah tua, tapi beliau peduli dan tetap berupaya melestarikan seni pakacaping ini. Dari tangan Puakada, kecapi mandar masih bisa kita jumpai proses pembuatannya. Oke, ayo kita ke rumah Ibu Mariama satu nih. Untuk lihat apa ya kecapi tua ini. Sudah dulu kan di mana nih di Mariam satu nih. Patiran dulu dia aneh. Kecapi tua ini. Iya. Kami Bapak permisi dulu ya Pak ya. Ya. Kembali lagi Pak. Iya. Kembali ya Pak. Iya. Terima kasih. Dari tempat Puakada di Desa Tamajara, sahabat saya Ridwan mengajak saya untuk berkunjung ke tempat pakacaping perempuan yang masih ada di Tanah Mandar. Kediaman Mariama dan satu ini relatif terpencil. Di desa Tanda Sura inilah kedua maestro pakacaping perempuan ini tinggal. Bila dilihat dari posturnya, kita tidak membayangkan bahwa beliau seorang pemain kecapi dan penyanyi lihai. Tubuhnya renta, bungkuk,
kulit berkeriput khas orang tua tampak lemah. Tak banyak yang bisa kami dengar langsung dari mulut nenek Mariama. Meski tua renta, tapi saat kedua nenek ini menggendong kecapi untuk kemudian sambil bernyanyi, ada energi besar memancar. Ya, itulah ciri khas para maestro. Rumah Mariama dikelilingi kebun coklat dan pohon kelapa. Bila tak bertanya, untuk menemukan rumahnya agak sulit. Rumah yang amat sangat sederhana tanpa listrik menjadikan Mariama dan Satuni jauh dari kata layak. Mariama tidak tahu persis kapan dia lahir, tapi dia sudah kanak-kanak saat penjajahan Jepang. Kemungkinan saat ini usia kedua nenek ini di atas 80 tahun. Jadi sudah mulai main itu. Kalau Ibu Mariama sendiri di sini? Saat ini kedua nenek ini mempersiapkan kecapinya untuk tampil dalam acara perkawinan yang berlangsung malam hari nanti. Saya sangat senang ketika nenek satu ini mengizinkan saya untuk memegang alat kecapinya. Menurutnya, jika ada yang memintanya untuk bermain kecapi, lantas mengingkari nazarnya, maka kecapinya tersebut akan berbunyi dengan sendirinya bersamaan dengan sakitnya si pembuat nazar. Saya penasaran dengan permainan nenek satu ini dan Mariama. Pemirsa, saya akan memperkenalkan di sini ada Pakacaping dan kemudian ada Peoro dan tuan rumah dan kemudian ada orang tua dari Peoro. Ini adalah prosesi sebelum acara Pakacaping dimulai. Di sini berguna untuk meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu digunakan juga untuk mepadotkan tinja atau melaksanakan nasar atau janji oleh si tuan rumah yang melaksanakan acara. Pemirsa, ini adalah bahan ritual yang akan digunakan sebelum acara dimulai. Di sini ada dupa dan solung. Nah, upacara adat pun dimulai sebelum para pemain tampil. Diharapkan selama bermain tidak ada hambatan. Pertunjukan Pakacaping terdiri atas 3 unsur, yaitu Pakacaping, Pikoro, dan Papamaco. Pakacaping diperankan oleh laki-laki dan perempuan. Pikoro atau gadis-gadis panggung diperankan oleh anak perempuan yang telah beranjak dewasa. Jika dilihat lebih detail, pemain kecapi lebih sederhana penampilannya. Cukup memakai pakaian sehari-hari, biasanya berwarna putih untuk Pakacaping laki-laki, sarung tenun sutra dan peci hitam, dan bagian kaki dibiarkan telanjang begitu saja. Berbeda lagi dengan Pikoro, memakai baju pokok, yaitu baju tradisional Mandar dengan bawahan sarung sutra serta sanggul dengan hiasan kembang warna-warni. Make up-nya pun lebih tajam polesannya. Pertunjukan sebentar lagi dimulai.
Menarik sekali dalam pandangan saya, pemain kecapi dan pikoro berada dalam satu deretan menghadap ke penonton. Posisi pikoro duduk berjajar. Pakacaping pun duduk bersila dengan alas berupa bantal, dan di depan mereka masing-masing tersedia baki. Terus kemana para papa maconya? Rupanya papa maco dalam pertunjukan si pakacaping tidak terikat dengan posisi duduk atau yang lainnya. Mereka bisa berada di mana saja, termasuk di tengah penonton. Dengan lampu yang tidak terlalu terang dan pengaras suara yang sederhana pun, penonton tampak antusias untuk menyaksikan pertunjukan yang sangat langka seperti ini. Wakada memainkan alat tiupnya sebagai tanda bahwa pertunjukan pakacaping pun akan dimulai. Ya, benar saja. Sebutan sang maestro kecapi ini memang tidak salah diberikan kepada ketiga pemain kecapi handal ini. Kecapi yang dipetik berada di sebelah kanan pemain dengan posisi seperti saat menggendong bayi. Pengeras suara ditaruh pada leher kecapi agar lebih mudah mendengar lantunan syair dari pakacaping. Diawali permainan satu ini, lantunan syair yang melengking membuat saya takjub. Nyanyian sang maestro berisikan syair yang menceritakan para gadis-gadis pikoro yang terlihat cantik dan anggun. Wah, mengapa ada yang memberikan uang? Ternyata mereka inilah yang disebut papa maco. Mungkin di daerah lain ini bisa disebut saweran. Tapi jangan salah, apa yang dilakukan papa maco adalah bentuk apresiasi kekaguman terhadap penampilan para gadis pikoro. Tidak ada unsur lain yang terkesan melecehkan. Papa maco tidak segan-segan mengeluarkan sisa rupiah yang ada di dompetnya, berharap sang gadis pikoro terpesona. Sungguh pemandangan yang tidak biasa buat saya. Saya pun tidak ingin ketinggalan untuk menjadi salah satu papa maco. Tidak seberapa lama baki-baki yang ada di depan para pemain pun telah penuh dengan uang. Pemirsa, itulah tadi prosesi Mapa Maco. Di sini kita bisa memberikan uang maupun benda berharga lainnya, baik itu kepada peoro maupun para pakacaping. Dan yang lebih uniknya lagi, di sini pemberi uang itu bisa laki-laki maupun perempuan. Pakacaping Mandar hanya sebagian kecil dari kearifan lokal budaya masyarakat Mandar. Mereka tetap hidup di tengah persaingan budaya barat. Tidak banyak generasi saat ini tertarik untuk mendalami pakacaping. Pada gilirannya, warisan masa lampau, salah satu puncak berkesenian di Mandar, akan hilang bersama lapuknya kecaping-kecaping anggun
yang tak terpetik. Sair demi sair lewat petikan Dawai Pakacaping Mandar isyarat sebuah janji yang telah sampai kepada Sang Pencipta. Tanah Mandar memiliki keragaman budaya yang patut kita lestarikan. Demikian Negeri Indonesia, persembahan dari TVRI Sulawesi Barat. Saya dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Datang dan kenali Indonesia. Watana, Tonya, Lavena, Anam Paganadi.